Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 Maret 2023. Kita berada dalam masa Prapaskah pekan pertama. Melalui Injil Matius dan Kitab Ulangan, kita diajak pada sebuah permenungan. Bertobat berarti menjadi pribadi yang maksimal dan menjadi berkat bagi sesama. Kedamaian manusia bukan pertama-tama terletak pada ketika ia dapat melakukan hal yang besar, melainkan terletak ketika ia telah melakukan secara maksimal apa yang dapat ia lakukan. Sebagai contoh, ketika di tengah jalan, ketika kita melihat seorang tua yang dengan takut untuk menyeberang jalan, dan kita berjalan terus pura-pura tidak tahu, tidak melihat, pastikan setelah kejadian itu berlangsung, hati kita tidak akan pernah mengalami ketenangan. Tetapi sebaliknya, ketika kita membantu orang atau mengerjakan sesuatu, meskipun hasilnya tidak sangat bagus seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kita sungguh sudah mengusahakannya, hati kita terasa tenang dan tidak merasa bersalah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kitab Ulangan Tuhan bersabda kepada bangsa Israel, "Engkau Israel akan menjadi umat kesayangannya." Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menarik mundur untuk memahami latar belakang teks tersebut. Kita tahu bahwa Kitab Ulangan berisikan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Musa kepada seluruh bangsa Israel di seberang Sungai Yordan sebelum mereka memasuki tanah terjanji. Hukum ini telah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, atau yang kita sebut sebagai generasi pertama. Namun kali ini hukum tersebut dibacakan kembali kepada generasi yang baru, sebab generasi belum lahir atau belum dewasa pada saat hukum ini dibacakan. Maka pertanyaannya adalah, lalu kemana kira-kira generasi yang pertama itu? Generasi yang pertama adalah generasi yang telah memberontak kepada Tuhan. Mereka adalah 10 dari 12 pengintai yang kembali dengan kecewa dan menyampaikan laporannya kepada Musa. Mereka pulang dengan pesimis karena ternyata penduduk asli dari tanah yang mereka intai itu memiliki postur tubuh yang besar dan kuat seperti raksasa. Dan sikap dari para pengintai itu telah membuat seluruh bangsa Israel menjadi berkecil hati sehingga mereka enggan untuk memasuki ke wilayah itu. Karena itulah Tuhan marah dengan sikap mereka. Kepada mereka, kepada bangsa Israel yang pesimis dan tidak percaya kepada bantuan Tuhan, akhirnya Tuhan menetapkan bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Maka di akhir khotbah panjang tersebut, Musa menantang umat Israel untuk mengikrarkan kembali, mengulang komitmen mereka untuk kembali setia kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka ikrarkan? Dalam ikrar atau janji tersebut, terdapat sikap timbal balik antara Tuhan dan bangsa Israel. Janji yang pertama adalah bahwa Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Ia akan menjadi Allah mereka dan umatnya pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yakni dengan
siap melaksanakan aturan dan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan bagi Israel. Demikian juga umat Israel sungguh memperlakukan Tuhan menjadi Allah mereka. Janji yang kedua adalah bahwa umat Israel berjanji untuk menjadi umat kesayangan Tuhan seperti yang dijanjikannya dan akan berpegang pada segala perintahnya. Dengan janji itu, Tuhan pun merespon bahwa Ia akan mengangkat bangsa Israel menjadi umat yang kudus baginya. Selanjutnya, Tuhan menggenapi janjinya dengan menuntun bangsa Israel memasuki babak baru yang berbeda, yaitu babak yang dipimpin oleh Yosua. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, seperti bangsa Israel dibimbing oleh Tuhan masuk ke wilayah yang baru, demikian pula kita saat ini. Tuhan juga sedang membawa kita memasuki ke dalam babak yang baru atau menjadi manusia yang baru dari kehidupan kita. Tantangan memang akan terus ada dalam hidup kita. Namun Tuhan akan selalu menghidupkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi seperti Yosua yang terus berjuang secara maksimal, percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan Yosua yang dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan Allah kita tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Kita percaya bahwa dalam berkat-Nya kita akan menjadi pribadi yang terberkati, yang maksimal, semakin sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Memang, menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang maksimal bukanlah hal yang mudah. Dalam Injil Matius yang mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teks tersebut bukanlah sekedar ajaran Yesus, melainkan bahwa Yesus sendiri telah menghayati apa yang Ia ajarkan, yaitu ketika Ia bergantung di salib, Ia mendoakan mereka yang telah menyalibkan, yang telah memusuhi dan mengejeknya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk menghayati sabdanya, serta meneladan cara hidupnya, antara lain dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita dituntut bertindak bukan hal yang biasa, melainkan hal yang luar biasa. Tidak cukup bagi kita hanya mengampuni, tetapi lebih dari itu, kita dituntut untuk memberkati. Mengapa? Karena kita sudah lebih dulu diampuni Bapa atas dosa-dosa kita. Bapa juga memberikan berkat yang sama kepada semua orang yang baik dan kepada orang yang jahat. Maka ketika dunia memiliki prinsip kalahkan dan kuasailah, kita sebagai pengikut Kristus memiliki prinsip jadilah berkat bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada masa Prapaskah ini kita jadikan kesempatan ini untuk menjadi pribadi yang semakin berkembang, yang maksimal, yang menjadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita.